Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karla Andri David, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Investasi di bawah dosen pengampu Ibu Pustika Ayuning Puri. Yang mau saya presentasikan hari ini adalah tugas yang telah saya kerjakan di sesi 7. Saya akan mencoba menganalisis dan membedah tentang manajemen investasi dan risiko finansial pada perusahaan pembiayaan. Yang mau saya presentasikan hari ini adalah sebuah jurnal, dan selanjutnya akan segera kita bahas. Pertama, jurnal yang saya ambil untuk dipresentasikan adalah jurnal tentang manajemen investasi dan risiko pada perusahaan pembiayaan yang ditulis oleh Kamarudin di tahun 2023, tepatnya 11 Januari 2023, dan alamat publishnya bisa tertera di berikut. Selanjutnya, dalam membedah jurnal kali ini, saya membagi jadi dua bagian. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi, hasil penelitian, dan kesimpulan dan implikasi. Dan bagian kedua, ini tentang analisis kritik, dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya jawab dan saya presentasikan. Kita lanjut. Kita mulai membedah jurnal tersebut. Yang bagian pertama, latar belakang. Latar belakang ini kita akan membahas apa sih yang melatar belakangi penelitian dari jurnal yang akan saya bahas ini dan kenapa penelitian ini penting. Pertama, jurnal ini menjelaskan sebuah penelitian investasi di sektor perusahaan pembiayaan, dan mengapa ini penting karena pada jurnal ini dijelaskan bahwa investasi itu adalah salah satu bentuk usaha atau penanaman modal yang terjadi di masyarakat umum untuk memberikan kita keuntungan. Investasi ini banyak fungsinya atau banyak jenisnya, baik itu investasi jualan atau saham, emas, dan sebagainya. Nah, di jurnal kali ini yang mau dibahas adalah investasi pada sektor perusahaan pembiayaan. Lalu, latar belakang selanjutnya adalah investasi yang perlu sama-sama kita ketahui adalah selalu melibatkan return dan risiko. Return ini keuntungan. Risiko ini adalah potensi yang menghambat dari investasi kita gitu. Jadi poinnya adalah semakin tinggi potensi keuntungan atau return, maka semakin tinggi juga resiko yang mungkin menghadang investasi kita. Lalu di jurnal ini memberikan pemahaman yang baik tentang manajemen investasi dan risiko finansial dalam perusahaan pembiayaan, serta strategi apa saja sih yang efektif digunakan untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Lalu, mengapa penelitian ini penting juga dan apa yang melatar belakangi? Yang keempat adalah dalam industri pembiayaan ada resiko-resiko yang sangat mungkin ditemui. Yang pertama adalah resiko pelunasan awal atau prepayment. Lalu ada resiko gagal bayar. Habis itu ada resiko-resiko tersebut yang mungkin perlu dikelola dan dimitigasi dengan baik agar meminimalisir dampak negatif ketika kita mulai terjun untuk berinvestasi di perusahaan sektor pembiayaan. Lalu kita lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya dapat dan saya coba analisa dari jurnal tersebut adalah bagaimana mengelola investasi dan risiko finansial secara efektif dalam perusahaan pembiayaan. Lalu memahami dan mengelola hubungan antara resiko dan keuntungan dalam investasi. Seperti tadi disampaikan, di mana semakin tinggi keuntungan yang diharapkan, semakin tinggi juga resiko yang harus ditanggung.
Selanjutnya ada risiko dalam perusahaan pembiayaan itu mengidentifikasi risiko-risiko spesifik seperti tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang keempat adalah kita isu yang mau dibahas atau dipecahkan adalah bagaimana tentang manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional ini adalah mengelola risiko operasional yang timbul dari pertumbuhan skala operasional, termasuk risiko penyalahgunaan wewenang, kegagalan sistem, dan kejahatan pihak eksternal. Selanjutnya, apa sih tujuan dari penelitian? Apa yang ingin dicapai oleh penelitian ini dalam jurnal tersebut? Ada tiga gambaran besar yang saya pelajari dan coba saya ambil. Yang pertama adalah mempelajari resiko yang dihadapi perusahaan pembiayaan dalam menjalankan bisnisnya. Jadi kita dapat gambaran untuk mengembangkan strategi-strategi apa sih untuk meminimalkan resiko-resiko tersebut. Dan perusahaan pembiayaan ini adalah jenis perusahaan yang berisiko tinggi. Lalu yang kedua, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen investasi, di mana kita mendapat wawasan yang mendalam tentang proses manajemen, termasuk perencanaan, implementasi, dan pengawasan dana. Lalu yang ketiga, yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah membantu perusahaan pembiayaan ya untuk beradaptasi atau menjadikan ini contoh kasus dan ketika perubahan global terjadi ataupun kebijakan domestik yang mungkin mempengaruhi perusahaan pembiayaan, ini bisa dipelajari dan bisa diambil hal-hal baik dan buruknya agar perusahaan-perusahaan pembiayaan yang lain itu bisa tetap survive dalam bisnisnya. Lalu metodologi atau bagaimana penelitian dilakukan dan pendekatan atau model apa yang digunakan. Kalau yang saya baca dari jurnal tersebut, pertama adalah analisis data sekunder, di mana penelitian ini menggunakan data sekunder, baik itu laporan keuangan perusahaan pembiayaan, habis itu laporan tahunan, dan data statistik industri. Data ini dianalisis untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan antara berbagai variabel yang berkaitan dengan investasi dan risiko finansial. Yang kedua, eh, penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif, di mana penelitian ini juga menggunakan pendekatan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang praktik manajemen risiko di perusahaan pembiayaan tersebut. Pendekatan ini melibatkan ada wawancaranya juga dengan manajer manajer keuangan dan eksekutif perusahaan pembiayaan untuk memahami tantangan-tantangan atau risiko apa sih dan strategi apa sih yang telah mereka lakukan. Lalu hasil penelitiannya apa sih yang kita temukan dari jurnal ini? Yang saya temukan ada dua poin besar. Yang pertama, perusahaan pembiayaan adalah perusahaan bisnis atau bisnis yang beresiko atau berpotensi menghasilkan keuntungan, namun memiliki risiko yang besar juga. Seperti slogan awal yang beberapa kali saya sebut bahwa high risk, high high return, high risk gitu. Nah, dari resiko dari perusahaan pembiayaan ini ada dua. Yang pertama namanya prepayment, di mana nasabah melunasi utang mereka lebih awal dari perjanjian semula. Kenapa? Karena gini, ini kan perusahaan pembiayaan intinya si perusahaan memberikan dana, lalu dana tersebut dikembalikan secara berkala sesuai dengan perjanjian dan ada bunga yang disetujui dalam perjanjian tersebut. Ketika nasabah melunasi utang sebelum apa? Sebelum kesepakatan, misalkan saya berjanji melunasi 10 tahun, ternyata dilunasi cuma 2 tahun, maka ini ada potensial loss bagi perusahaan pembiayaan dalam segi bunga, misalkan. Resiko kedua adalah resiko yang dinamakan default, di mana kebalikan dari prepayment. Kalau prepayment itu nasabah melunasi di awal, kalau ini nasabah tidak mampu melunasi utang atau kreditnya sama sekali. Jadi ini adalah resiko dalam perusahaan pembiayaan yang diangkat di jurnal tersebut. Penelitian ini juga mengevaluasi beberapa metode tradisional seperti ROI, NPV, dan DCF, serta memperkenalkan ROV atau Real Option Valuation sebagai metode yang lebih komprehensif itu dalam menilai investasi.
Selanjutnya, kesimpulan dan implikasi apa dampak terhadap teori atau praktik investasi. Yang pertama adalah penelitian ini menyimpulkan investasi kaitannya dengan risiko dan keuntungan. Sekali lagi, investasi itu kaitannya sangat erat dengan risiko dan keuntungan, sehingga perlu perhitungan yang matang dan keberanian bagi seorang investor untuk terjun dalam dunia investasi gitu. Salah satunya sektor pembiayaan ini. Saya menggarisbawahi perhitungan yang matang. Kenapa? Perhitungan yang matang ini harus ditekankan karena perhitungan yang matang, khususnya dalam contoh sektor perusahaan pembiayaan ini adalah harus mempertimbangkan beberapa hal gitu. Salah satunya bagaimana karakter nasabah yang akan menjadi klien kita, terus kondisi nasabah juga harus kita cari tahu, terus kekayaan yang dimiliki nasabah atau jaminan apa yang diberikan oleh nasabah. Jadi ada beberapa hal yang betul-betul harus dianalisa dan dipertimbangkan dengan matang sebelum seseorang yang berinvestasi di perusahaan pembiayaan itu sepakat atau melakukan kerjasama tadi. Yang kedua adalah perusahaan pembiayaan ini memiliki resiko tersendiri dalam menjalankan bisnisnya. Ada beberapa resiko seperti tadi sudah dijelaskan. Lalu kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua ini lebih ke analisis kritik. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami jawab. Yang pertama adalah apa sih tujuan penelitian? Apa sih tujuan penelitian jelas dan relevannya? Sorry, sorry, saya ulang. Apakah tujuan penelitian ini jelas dan relevan? Sorry, saya nada bacanya salah. Nah, kalau ditanya apakah penelitian ini punya tujuan yang jelas dan relevan, jawabannya penelitian ini jelas dan relevan. Kenapa? Karena penelitian ini memberikan gambaran tentang adanya risiko dan strategi yang harus diukur dan dimitigasi sebelum terjun untuk berinvestasi. Kalau jurnal ini, dia membahas atau mengambil contoh salah satu perusahaan pembiayaan namanya PT Adira Finance. PT Adira Finance ini menggunakan strategi untuk menghindari risiko dengan membuat suatu kebijakan mengenai prosedur dan tata cara pembayaran kredit bermotor, di mana salah satu prosedur tersebut mewajibkan nasabah membayar sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, tidak boleh kurang dari waktu tersebut. Balik lagi, ini salah satu mengantisipasi dari prepayment tadi. Jadi PT Adira yang diteliti itu dia punya strategi bahwa dalam perjanjian itu ditekankan nggak boleh kurang dari waktu yang telah disepakati. Terus tujuan penelitian ini resiko tadi, resiko default dan kegagalan pembayaran dari jurnal tersebut, PT Adira ini melakukan penilaian dan observasi terlebih dahulu, seperti tadi dijelaskan di slide sebelumnya. PT Adira ini di jurnal ini memang telah menjalankan strategi-strategi yang meminimalisir adanya risiko gitu. Selanjutnya, analisis kritis juga, apakah metodologi yang digunakan tepat untuk mencapai tujuan? Kalau menurut saya sudah tepat, karena di jurnal ini menggunakan metodologi studi literatur, di mana ada dasar-dasar teori dulu tentang konsep dan praktik dalam manajemen investasi dan risiko finansial. Lalu ada juga analisis data sekunder, kayak tadi saya sampaikan di awal, bahwa di jurnal ini, di PT Adira Finance ini ada data laporan keuangannya, laporan tahunannya, dan data statistik dari industri, khususnya sektor pembiayaan. Lalu ada pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada manajer keuangan dan eksekutif perusahaan. Jadi menurut kami metodologi ini sudah tepat untuk mencapai tujuannya. Lalu, apakah hasil penelitian mendukung kesimpulan? Jawabannya menurut saya pribadi juga ya, karena ada beberapa poin yang menunjukkan bagaimana hasil penelitian ini mendukung kesimpulan. Dari dia menjelaskan hubungan risiko dan return, mengidentifikasi risiko utama, menjelaskan strategi-strategi bagaimana perusahaan Andira itu berhasil menekan tingkat kredit macetnya hingga 1-2%. Terus terdapat evaluasi juga dalam jurnal ini seperti real option valuation,
Lalu selanjutnya, apakah terdapat kelemahan atau bias dalam penelitian dari jurnal tersebut? Jawabannya iya, menurut saya pribadi. Kenapa ada kelemahan atau bias dalam penelitian tersebut? Karena pertama, sampelnya terbatas. Sampel terbatas ini, penelitian ini, contoh kasusnya baru menggunakan satu perusahaan. Dan perusahaan ini adalah perusahaan yang mungkin, dan menurut saya juga terkemuka karena saya sering dengar namanya, PT Adira Finance. Belum ada sampel dari perusahaan sejenis yang mungkin menghadapi kondisi berbeda. Baik lagi, eh, dari jurnal ini kan dia mau bahas tentang investasi pada sektor perusahaan pembiayaan. Dan sektor perusahaan pembiayaan ini kan ada banyak jenis dan mungkin permasalahannya. Apakah salah mengambil salah satu sampel dan ini adalah perusahaan yang terkemuka? Sebetulnya enggak juga, enggak salah. Tapi ini menjadi kelemahan tersendiri gitu dan keterbatasannya tersendiri. Lalu ada potensi bias data karena data yang digunakan dari data sekunder seperti tadi, data sekunder itu kayak data keuangan atau data tahunan. Kalau mungkin saran dari saya, ada baiknya data-data tersebut dilengkapi seperti sampel atau semacam wawancara begitu. Analisis selanjutnya, bagaimana artikel ini berkontribusi pada bidang keilmuan? Menurut saya, artikel ini bisa berkontribusi pada bidang keilmuan. Bagaimana? Karena artikel ini bisa memberikan kita satu, bagaimana cara menanggulangi risiko pada perusahaan sektor pembiayaan dalam berinvestasi gitu. Jadi jurnal ini juga memberikan hubungan risiko dan return seperti kita sudah bahas beberapa kali bahwa seseorang ketika ingin berinvestasi itu pasti menginginkan tujuan return atau keuntungan, tapi dalam perjalanannya mendapatkan return akan ada risiko-risiko yang mungkin menghambat. Nah, dalam jurnal ini mungkin masih terbatas dalam sektor perusahaan pembiayaan, tapi ini berkontribusi pada bidang keilmuan dalam hal misalkan ada masyarakat yang ingin terjun ke berinvestasi ke bidang tersebut gitu. Selanjutnya, apakah ada saran buat penelitian jurnal ini? Menurut saya pribadi, pertama, periode penelitian yang mungkin diambil bisa lebih terbaru dan lebih termutakhir. Yang kedua, sampel yang lebih luas. Sampel yang lebih luas itu menggunakan data pembanding seperti tadi yang saya bahas, meningkatkan keakuratan dan relevansi temuan, dan seperti tadi menggunakan data premier atau survei atau eksperimen yang lebih terstruktur. Kita sudah sampai di ujung presentasi. Buat semoga ini menjadi pembelajaran buat kita, terkhusus buat saya, eh, dalam jadi mengenal bagaimana cara membedah sebuah jurnal, dan dari membedah suatu jurnal kita juga secara mau nggak mau jadi mendapatkan gambaran dari apa yang jurnal itu bahas. Eh, Terlepas dari mungkin analisa saya juga masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.